Kamu tidak melakukan apa-apa yang salah, tapi seseorang sudah menandai namamu. Dan dari detik ini, hidupmu bukan lagi milikmu, awalnya cuma feeling. HP kamu mati tiba-tiba, padahal baterai penuh. Mobil di depan rumah yang sama, 3 hari berturut-turut. Seseorang menutup telepon begitu kamu angkat. Kamu ketawa. Ah, lebay. Tapi di dalam, ada sesuatu yang berbisik. Ini bukan kebetulan. Kamu mulai iseng ngecek. Email lama kamu tiba-tiba terbuka dari kota yang belum pernah kamu datangi. Akun media sosial kamu diakses jam 3 pagi. Foto lamamu yang sudah kamu hapus, entah kenapa masih ada di suatu tempat. Kamu bukan paranoid. Kamu diawasi. Dan yang paling mengerikan, mereka nggak menyembunyikannya. Mereka ingin kamu tahu. Kamu cerita ke sahabatmu. Dia mendengarkan, mengangguk, lalu berubah. Tiba-tiba dia sibuk, nggak bisa ketemuan. Chat dibaca, tidak dibalas. Kamu ke kantor polisi. Petugas di sana mendengarkan kamu dengan wajah datar, mengetik sesuatu, lalu bilang, tidak ada bukti, Pak. Tapi sebelum kamu pergi, dia melirik ke sudut ruangan. Ada seseorang di sana, berdiri, memandangmu. Kamu tidak mengenalnya, tapi dia mengenalmu. Rumah kamu bukan lagi tempat berlindung. Kamu pulang malam. Pintu sudah terkunci, tapi ada yang bergeser. Lemari pakaianmu sedikit terbuka. Kursi di dapur, posisinya beda. Mereka masuk. Mereka tidak mengambil apa-apa. Mereka cuma ingin kamu tahu bahwa mereka bisa. Kamu mulai tidur dengan lampu menyala. Kamu mulai menaruh kursi di depan pintu. Kamu mulai berhenti makan di luar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kamu menangis. Tanpa tahu kenapa. Pagi itu kamu dapat telepon dari bank. Rekening Anda telah dibekukan atas permintaan pihak ketiga. Kamu protes. Mereka bilang ada dokumen resmi. Dokumen dengan tanda tanganmu. Tanda tangan yang tidak pernah kamu buat. Lalu SIM kamu dicabut secara sistem. Tanpa pelanggaran. Paspormu ditandai. Namamu masuk daftar. Yang tidak bisa kamu akses. Kamu masih hidup. Tapi di atas kertas, kamu sudah tidak ada. Ini level yang paling menyakitkan. Ibumu dapat kunjungan dari 2 orang berpakaian rapi. Mereka bilang kamu tersangkut masalah serius. Mereka bilang untuk keselamatan keluarga, lebih baik tidak ada kontak. Ibumu meneleponmu malam itu. Suaranya gemetar. Nah, kamu ngapain sebenarnya? Dan kamu tidak bisa menjawab, karena kamu sendiri tidak tahu. Pacarmu berhenti membalas pesan. Temanmu satu persatu menghilang. Bosmu memanggil kamu, lalu minta kamu ambil cuti panjang. Mereka tidak membunuhmu. Mereka lebih kejam dari itu. Mereka mengisolasi kamu. Kamu terima pesan dari nomor tidak dikenal. Hanya 2 baris. Kami tahu kamu menyimpan sesuatu. Serahkan dan ini selesai. Masalahnya, kamu tidak menyimpan apa-apa. Kamu memikirkan semua kemungkinan. Kerja lamamu, kenalan lama, pertemuan yang tidak disengaja. Dan kamu sadar, kamu pernah berada di tempat yang salah, di waktu yang salah. Kamu melihat sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat. Kamu bahkan hampir lupa. Tapi mereka tidak pernah lupa. Sekarang kamu punya pilihan. Serahkan sesuatu yang tidak kamu punya. Atau lari ke tempat yang tidak ada. Kamu memilih lari. Kamu tinggalkan semua. HP, dompet, nama. Kamu tidur di tempat yang berbeda setiap malam. Kamu makan dari warung pinggir jalan dengan uang tunai sisa. Kamu berhenti menggunakan nama aslimu. Tapi kamu sadar sesuatu yang mengerikan. Dimanapun kamu pergi, ada yang sudah menunggumu di sana. Mereka bukan hantu, mereka jaringan. Dan jaringan tidak tidur.